Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal TO AKM dari Rashidu Center. Ya. Oke. Nah, ini soal TO AKM-nya dari lembaga Rashidu Center. Ya. Yang kali ini adalah soal TO numerasi. Oke. Tidak berpanjang lebar, kita langsung mulai ke nomor 1. Oke, hujan yang turun deras belakangan ini, bla 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 bla. Saya nggak akan baca soalnya. Oke, masuk ke soal. Saya nggak baca teksnya, langsung ke baca soal. Oke, manakah pernyataan berikut yang benar? Inilah tanda checklist, ya. Antartika adalah negara paling panas. Oke, Antartika tidak ya, karena yang paling panas adalah Estonia. Antartika justru yang paling dingin. Oke, tidak. Estonia adalah negara paling dingin, tidak. Harusnya yang paling panas. Negara yang paling banyak saljunya Antartika, iya betul. Negara yang sering banyak, iya betul. Berarti untuk soal yang nomor 1 ini, yang benar adalah ini. Islandia lebih dingin daripada Amerika. Kita cek. Islandia lebih dingin daripada Amerika. Islandia min 20 lebih dingin daripada, iya betul. Tidak ya. Islandia lebih dingin daripada Amerika, tidak. Berarti hanya 2 saja. Berarti jawabannya untuk soal nomor 1 adalah ini dan ini. Oke ya, nomor 1 sudah. Ini belum terlalu sulit ya, karena selama kita bisa fokus melihat tabelnya, insya Allah lancar. Oke, kita masuk ke nomor 2. Berdasarkan data di atas, negara yang mempunyai temperatur hampir sama adalah hampir sama, berarti selisihnya nggak terlalu jauh. Oke, kita lihat di sini ada Rusia min 40, Kanada min 39. Oke, berarti pasangan yang pertama yang hampir sama adalah ini ya. Karena 40 sama 39, terus ada lagi ini ya, Islandia sama Mongolia. Berarti ada 2 pasang. Jawabannya bisa Rusia dan Kanada atau Islandia dengan Mongolia. Mari kita cek ke opsi jawabannya. Ya. Jadi jawabannya bisa 2, adalah Rusia, Kanada, atau Islandia dan Mongolia. Oke, kita cek ke opsi jawaban mana yang benar. Oke, Rusia, Kanada, Islandia, Mongolia. Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat adalah jawaban B ya. Oke. Masih mudah soalnya, belum terlalu sulit. Ya. Yang penting kalian bisa fokus dalam membaca tabel atau grafik yang diberikan di soal. Oke, nanti saya rangkum jawaban akhirnya ya, jawaban benernya. Tadi opsi di soal yang pertama adalah kalau ini kita A, B, C, D, berarti ya C dan D. Untuk soal nomor 1 adalah C dan D. Untuk soal nomor 2 adalah B. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, seorang wisatawan dari negara Kazakhstan akan berkunjung ke beberapa negara. Ia akan bertahan hidup jika selisih temperatur di negara dengan negara asalnya adalah berbeda 10 derajat. Kazakhstan ya, berbeda 10 derajat. Dia akan bertahan hidup. Maka pernyataan yang benar adalah yang mana?
Kazakhstan, kita fokus ke negara Kazakhstan. Oke, kita fokus ke sini. Ya. Di mana dia suhunya adalah 35. Bedanya hanya 10 derajat saja. Artinya kalau ke 89 terlalu jauh, ini bisa, ini bisa, ke sini terlalu jauh ya bedanya. 28, ini ke sini bedanya 15, tidak. Ini bedanya 16, tidak. Ini bedanya masih bisa nih, karena masih 10 derajat. Berarti jawabannya adalah Rusia, Kanada, Amerika, dan Finlandia. Maka selain 1, 2, 3, 4 negara ini, wisatawan tersebut akan kesulitan untuk bertahan hidup. Kita scroll ke bawah, kita lihat opsinya. Kita lihat. Nah, oke, di sini ya. Oke. Nah, ada Rusia, Kanada, Amerika, dan Finlandia. Berarti kita checklist yang mana saja. Bertahan di negara Rusia. Rusia benar. Kanada benar. Amerika benar. Finlandia benar. Mongolia salah. Sorry. Oke. Maka Mongolia salah ya. Ini ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 adalah B, 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 S. Oke. Saya pikir ini soal masih mudah ya, belum terlalu membutuhkan pemikiran yang level tinggi. Ya, insya Allah teman-teman bisa menjawabnya. Kita masuk ke stimulus kedua. Oke. Kabupaten Demak terdiri 14 kecamatan, 6 kelurahan. Oke, 24 desa. Oke, luas-luas sekian. Oke, secara lebih garis besarnya di sini ya. Ini angka harapan hidup. Oke, ke 2016 berarti tidak terlalu jauh ya meningkatnya. 16-17 sama. Ini pengeluaran. Pengeluarannya artinya semakin tahun pengeluaran per kapita warga Demak makin tinggi. Terus apalagi ini datanya? IPM. IPM itu indeks pembangunan manusia ya. Semakin tahun itu mengalami peningkatan. Angka harapan lama sekolah tidak terlalu jauh ya tiap tahunnya. Terus rata-rata lama sekolah pun sama, tidak terlalu jauh peningkatannya. Hampir stagnan. Oke. Nomor 4. Berdasarkan infografis di atas, berilah tanda checklist untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Angka harapan hidup pada tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016. Harapan hidup. Betulkah angka harapan hidup 2017 lebih tinggi? Tidak ya, karena sama. Oke. Angka harapan hidup pada tahun 2016. Oke, kita buat ini catatan. Berarti yang satu betul. Terus, angka harapan hidup pada tahun 2016 lebih tinggi daripada tahun 2015. 2016 lebih tinggi. Ya, betul. Berarti pernyataan nomor 2 juga betul. Oke, pernyataan nomor 2 juga betul. Ini 2 betul ya. Terus kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Indeks pembangunan IPM pada tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016 dan IPM 2015 lebih tinggi. Oke, 17 lebih tinggi 16, 15 lebih tinggi dari 16. Coba kita cek IPM-nya. Oke, 17 lebih tinggi dari 16 betul, tapi 15 lebih tinggi dari 16 salah. Berarti 1 2 benar, 3 benar, 4 salah. Kita tidak usah tulis. Yang kelima, angka harapan lama sekolah. Nah, di sini ya, angka harapan lama sekolah pada tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016.
2017 lebih tinggi. Ya, betul ya. 2017 12,54. Oke, berarti lebih tinggi. Berarti 1, 2, 3, dan 5. Oke deh. Berarti untuk soal nomor 4, jawabannya 1, 2, 3, dan 5. Menurut saya ini belum terlalu susah juga. Insya Allah kalian bisa ngikutin. Tinggal teliti. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Berdasarkan infografis di atas, jika pada tahun 2018 jumlah semua umur orang yang meninggal di Demak adalah 7592 dan banyaknya orang yang meninggal adalah 100 orang. Oke, maka angka harapan hidup pada tahun 2018. Jumlah semua umur orang yang meninggal di Demak adalah 7.592 tahun. Dan banyaknya orang yang meninggal adalah 100 orang. Maka angka harapan hidup, oke. Berarti gini ya, 2018. Mana 2018? Angka harapan hidup ya, oke. 75,27 ya. Oke. Oke, angka harapan hidup. Oke. Maka gini. Jadi perhatikan baca soalnya dengan teliti. Di sini adalah 7.592 tahun itu adalah jumlah semua umur orang yang meninggal. Kalau di jumlah adalah 7.592. Pada tahun 2018, jumlah semua umur orang yang meninggal adalah 7.592 tahun. Sedangkan banyak orang yang meninggal di tahun itu adalah 100 orang. Berarti kita bisa bilang bahwa rata-rata orang yang meninggal adalah 7592 dibagi 100 atau 75,92. Jawabannya ya. Sampai sini bingung nggak? Jadi 7592 itu kan adalah gabungan dari jumlah semua umur orang yang meninggal. Ya. Digabung nih. Sedangkan orang yang meninggal pada tahun itu ada 100 orang. Jadi ada 100 orang yang meninggal. Usia ke 100 orang itu dijumlahkan satu persatu. Orang pertama ditambah orang kedua, terus sampai orang ke 100. Jumlah totalnya adalah 7592. Yang ditanya adalah angka harapan hidup. Berarti tinggal dibagi aja, cari rata-ratanya. Itu 75,92. Maka nomor 5 jawabannya adalah D. Ya, mohon teliti dalam membaca soal. Oke, untuk nomor selanjutnya nomor 6. Berdasarkan infografis di atas, pilihlah benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Kenaikan angka harapan hidup tahun 2015 dan tahun 2000 kenaikan ya. Oke, di sini kita catat supaya enak tidak bolak-balik ya. Nomor 1 ini AHP angka harapan hidup 2015 menuju 2016 naik 0,06 naik. Oke. Di sini angka harapan lama sekolah 2015-2016 ini 0,01 naik. Terus rata-rata lama sekolah 2015-2016 0,01 naik. Terus rata-rata lama sekolah 16-17 0,01 naik. Terus IPM 16-17 kenaikan 0,21 naik. Nah, kita cek, kita kembali scroll ke atas, kita cek apakah betul seperti itu ya. Oke. Kita cek satu-satu deh. AHP, angka harapan hidup ya. Nah ini angka harapan hidup 2015 ini ya, AHP angka harapan hidup. Angka harapan hidup 2015 ke 2016 .
Oke. Angka harapan hidup ya, angka harapan hidup 2015 ke 2016 adalah mengalami kenaikan 0,6 naik. Kita lihat 2015 ke 2016 75,21 ke 75,27. Benar ya? Mengalami kenaikan, ini benar. 0,06 naik. Oke. Terus sekarang kita masuk ke pernyataan kedua. AHLS, angka harapan lama sekolah. Nah, ini ada di bawah nih ya. Angka harapan lama sekolah 2015-2016 0,01 naik. 2015 ke 2016 kenaikan 0,01 ya, ini juga betul. Kita centang. Terus rata-rata lama sekolah. Oke, rata-rata lama sekolah ya. Rata-rata lama sekolah di sini dibilang 2015-16 15 ke 16 kenaikannya 0,01. Betul juga ya. 7,45 ke 7,46. Berarti ini pun benar. Oke. Terus rata-rata lama sekolah 16 ke 17 naik 0,01 juga. 16 ke 17 naik 0,01 juga. Oke, benar. Dan yang terakhir IPM. IPM 2016 ke 2017 IPM yang ini 2016 ke 2017 kenaikan 0,21. Kita cek 70,41 dengan 70,10. Kita selisihkan berarti selisihnya 31. Oke, sedangkan di soal dibilang 0,21 naik. Berarti ini salah. Oke, berarti kita sudah punya jawabannya. Kita bisa langsung mengisi opsinya ya. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini dia. Oke, berarti jawabannya adalah benar, 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 salah. Untuk soal nomor 6, benar, 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 salah. Ya, kembali untuk soal seperti ini belum memerlukan tingkat berpikir yang lebih tinggi. Yang penting kalian bisa fokus, insya Allah ketemu jawabannya ya. Oke, cukup nomor 6. Oke, kita masuk ke nomor 7. Termometer P menunjukkan angka 37,5. Ya. Terus ada termometer Q 38,6, termometer R 36,8, S 36,5, T dan K. Yang ditanya adalah wacana termometer P setara dengan dalam reamur. Oke, kita lihat P. Ini dalam Celcius. Nah, ini kita diminta merubah ke reamur. Ya. 37,5 Celcius kalian harus merubahnya ke reamur. Sekarang saya mau flashback dulu. Ya, ingat suhu itu pengukuran suhu ada 3 ya. Ada pakai Celcius, reamur dan Fahrenheit. Celcius itu kalau mau langsung ke perbandingannya adalah 5, reamur 4, Fahrenheit 9. Jadi kalau yang ditanya adalah Fahrenheit-nya, maka perbandingannya Fahrenheit yaitu 4, kamu simpan di atas. Ya, 4 kamu taruh di atas. Karena ini suhunya dari Celcius, berarti Celciusnya kamu taruh di bawah yaitu 5. Lalu kalau kamu kalikan dengan 37,5. Maka ini kita boleh coret, dapat 7,5 ya. 7,5 kali 4 dapat 30. Maka jawaban di sini adalah 30 derajat reamur. Nah, ini mohon diingat ya perbandingan suhu untuk Celcius, reamur dan Fahrenheit.
Jadi kalau dari Celsius ke reamur, maka yang ditanya apa gitu? Yang ditanya reamur, maka perbandingan reamur yang di atas. Yang diketahui di soal apa? Celsius. Maka perbandingan Celsiusnya taruh di bawah. Gitu. Terus kamu kalikan dengan suhu yang dikasih tahu di soal. Ini bisa dicoret, dapat 7,5. Artinya dicoret itu dibagi ya. 37,5 kamu bagi 5. Dapat 7,5. 7,5-nya kamu kali 4. Jawabannya 30. Jadi ketika si termometer ini pakai reamur, maka angka yang akan ditunjukkan oleh reamur adalah sebesar 30 derajat. Tapi kalau pakai Celsius, besarnya 37,5. Jadi untuk nomor 7, jawabannya adalah 30 derajat reamur. Oke, kalian nanti bisa foto, bisa screenshot, silakan. Oke, jadi nomor 7 sudah 30 derajat reamur. Oke, yang ditanya nomor 8. Jika termometer P dan S diubah menjadi derajat reamur, maka selisih suhu kedua termometer adalah, oke, tadi P kita sudah rubah ke reamur, dia suhunya menjadi 30 derajat. Sekarang yang kita belum rubah adalah S-nya ya, termometer S. Lalu setelah kita rubah S, diminta mencari selisihnya. Berarti langkah tahapan pengerjaannya adalah kita rubah dulu termometer S ke reamur, setelah itu kita selisihkan atau kita kurangi dengan 30 derajat milik si termometer P. Kayak gitu ya. Oke, yuk kita lihat ke S. Nah, ini dia. Oke, berarti untuk termometer S ya 36,5 derajat Celcius diminta dirubah ke reamur. Caranya sama, pakai 4/5 dikali 36,5. Berarti ini kalau dibagi dengan 5 dapat 7,3 ya. 7,3 dikali 4. 7,3 kali 4 jawabannya adalah 29,2. Oke. Sampai sini belum selesai karena yang diminta adalah selisih termometer P dan S dalam reamur. Tadi P reamurnya adalah 30. S kita sudah dapat 29,2. Maka selisihnya tinggal kita kurangi aja. 30 kita kurangi dengan 29,2. Ini kasih 0. Ini 8. Ini 0. Oke, jadi jawabannya adalah 0,8 derajat reamur. Oke, sampai sini. Kalau kalian ada yang masih bingung, nanti silakan menghubungi saya langsung. Oke, thank you. Berarti nomor 8 jawabannya adalah 0,8 derajat reamur. Ya. Oke, opsinya C. Opsi C. Oke, kita masuk ke nomor 9. Berdasarkan wacana di atas, jika Andi akan mengubah derajat reamur, tetapi ia menggunakan derajat Fahrenheit, pilihlah benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke, jadi maksudnya gini, kalian ini diminta PQRST ya. Oke, PQRST. Oke, kita cari satu-satu, P berapa, Q berapa, R sampai ke T. Kita cari satu-satu. Nanti kita cari satu-satu reamurnya berapa, Fahrenheit-nya berapa, gitu ya. Nanti kita selisihkan. Selisih antara Fahrenheit-nya dengan reamurnya. Oke. Jadi kita sudah punya tadi datanya ya untuk yang P. Jadi kita sudah punya datanya tadi adalah ya untuk yang P
ini ketika dirubah menjadi reamur, tadi adalah 30 derajat reamur. Ya, ini termometer P. Nah, sekarang kita rubah ke Fahrenheit, artinya 37,5 derajat Celcius. Itu kalau dirubah ke Fahrenheit berapa? Ya, Fahrenheit ingat perbandingannya 9, Celcius perbandingannya 5. Nah, khusus ketika kita mau merubah ke Fahrenheit, ada aturan khusus, ada tambahan khusus. Setelah kita kalikan dengan 37,5, jangan lupa untuk menambahkan 32. Apa ini 32 ini? 32 derajat pada Fahrenheit adalah sebagai 32 derajat Fahrenheit itu sama dengan titik bekunya. Ya. Titik beku termometer Fahrenheit itu di 32 derajat. Kalau pakai Celcius kan 0. Ya. Kalau pakai reamur itu di 0 juga. Ini titik beku nih sama nih. Jadi kalau kita mau merubah dari Celcius atau dari reamur ke Fahrenheit, setelah mengalihkan, prosesnya sama ya. Jadi prosesnya sama, yang ditanya apa? Fahrenheit kan? Maka pembanding Fahrenheit taruh di atas, yang dikasih tahu Celcius simpan di bawah, terus kamu kalikan dengan suhunya, setelah itu kamu tambahkan 32. Kenapa? Karena 32 ini adalah titik beku dari Fahrenheit. Itu agak sedikit perbedaan ketika merubah mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit atau dari reamur ke Fahrenheit. Oke, kita coret sama kayak tadi, ini bisa dapat 7,5. 7,5 kamu kali 9 berarti jadi ya. Oke, nah, hasil perkalian yang di dalam kurung adalah 67,5. Jangan lupa kamu tambahkan 32, berarti menjadi 99,5 derajat Fahrenheit. Oke, termometer P kita sudah punya. Ketika dirubah ke reamur jadi 30, dan ketika dirubah ke Fahrenheit menjadi 99,5 derajat Fahrenheit. Oke ya. 1, termometer P selesai. Oke. Jika kalian masih ada kebingungan, silakan nanti setelah menonton video ini kalian bisa menjapri saya. Ya, kita hapus dulu bagian yang tidak penting. Oke, kita masuk ke termometer Q. Oke, termometer Q di sini menunjukkan angka 38,6. 38,6 derajat Celcius, kita diminta rubah ke reamur berapa, terus kita minta rubah juga ke Fahrenheit berapa. Oke, kita satu-satu ya. Kita mau rubah ke reamur dulu. Berarti kalau menuju reamur, ya, kalau menuju reamur, kita pakai 4/5 dikali 38,6. Menjadi, ini kita bisa coret, dapat 7. Dapat 7 lagi. Nah, 7,72. Ya. Kita kalikan 4 berarti jadi 8, 28, 2, 30. Nah, jadi ketika dirubah ke reamur, suhu si termometer Celciusnya ini menjadi 30,88. Ya, kita tulis di sini termometer Q ketika dirubah ke reamur menjadi 30,88 derajat reamur. Sekarang kita rubah ke Fahrenheit. Ketika menuju ke Fahrenheit, berarti perbandingannya jadi 9/5 dikali 38,6. Jangan lupa tambahkan 32.
Oke, tadi ini hasil pembagiannya adalah 7,72. Terus kita kalikan dengan 9, berarti jadi oke, menjadi 69,48. 69,48. Jangan lupa kamu tambahkan 32. Tambah 32 menjadi 101,48. Maka si termometer Q ketika dirubah ke Fahrenheit menjadi 101,48 derajat Fahrenheit. Ya, prosesnya sama ya. Jadi kalau merubah dari reaumur dari Celsius ke reaumur pakai 4/5. Dari mana? Kok kenapa bisa 4/5? Saya ulang. 4 ini adalah perbandingan angka bilangan perbandingan pembanding untuk reaumur. 5 adalah angka pembanding untuk Celsius. Jadi yang ditanya simpan di atas jadikan pembilang, yang diketahui simpan di bawah sebagai penyebut. Kamu kalikan dengan suhunya, coret-coret, dikali dapat hasilnya 30,88. Dan ketika mau merubah ke Fahrenheit, ya, pembanding Fahrenheit 9 simpan di atas, pembanding Celsius 5 simpan di bawah, kalikan dengan suhunya, dikali, setelah itu tambahkan 32. Jangan lupa. Maka untuk termometer Q didapat reaumurnya 30,88, Fahrenheitnya 101,48. Oke, kita masuk ke termometer R sekarang. Ya, kita masuk ke termometer R. Nah, termometer R di sini menunjukkan angka 36,8 Celcius. Kamu diminta merubah ke reaumur, juga merubah ke Fahrenheit. Langsung saja ya, sama 4/5 kamu kalikan dengan 36,8. Ini kamu coret, kamu bagi 36 bagi 5 dapat 7. 35, 18 bagi 5 dapat 3. 30 bagi 5 dapat 6. Oke, 7,36 kamu kalikan dengan 4, berarti kamu akan mendapat hasil jawabannya adalah 29,44. Dan itu adalah suhu di reaumur. Oke, sekarang ngerubah ke Fahrenheit caranya sama, berarti 9/5 kamu kalikan dengan 36,8. Setelah itu kamu tambahkan 32. Oke, ini tadi dibagi dapat 7,36. 7,36-nya kamu kali 9. Kamu akan dapat angka 66,24. Jangan lupa tambahkan 32, berarti menjadi 98,24 Fahrenheit. Jadi termometer R ketika dirubah menjadi reaumur adalah 29,44 reaumur, dan ketika dirubah ke Fahrenheit menjadi 98,24 Fahrenheit ya. Oke, kita masih belum selesai, masih ada termometer S dan termometer T. Oke, termometer S dan termometer T, dua lagi nih. Oke. Termometer S di sini menunjukkan angka di Celsiusnya adalah 36,5. Oh, tadi udah ya termometer S ya. Termometer S tadi ketika merubah ke reaumur itu tadi adalah 29,2 reaumur. Ya. Sekarang tinggal kita rubah ke Fahrenheit-nya. 36,5 derajat Celcius kita rubah ke Fahrenheit. Langsung saja 9/5 dikali 36,5 ditambah 32. Ini kita coret dapat 7,36, 35, 1 minus 3 ya. 7,3. 7,3 kali 9
kalian akan mendapat angka 65,7. Jangan lupa tambahkan 32 berarti menjadi 97,7. Maka ketika S dirubah ke Fahrenheit, termometer S dirubah ke Fahrenheit menjadi 97,7 derajat Fahrenheit. Oke, terakhir termometer T. Ini untuk menjawab satu soal cukup membutuhkan waktu yang lama ya. Termometer T sekarang. Termometer T di Celsiusnya adalah 35,4 Celsius. Maka ketika merubah ke reaumur, diminta juga rubah ke Fahrenheit. Ketika merubah ke reaumur, caranya sama ya, 4/5 kali 35,4, kamu coret ini, dapat 35,4 dibagi 5, dapat 7. 7,08 ya. Kamu dapat 7,08. 7,08 kali 4 berarti 2832 ya. Maka di sini suhunya adalah 28,32 derajat reaumur. Dan ketika merubah ke Fahrenheit berarti tinggal 9/5 dikali 35,4 sama ditambah 32. Ini tadi kita coret dapat 7,08, kita kalikan 9 berarti jadi 63,72. 63,72 kita tambahkan dengan 32 berarti menjadi 95,72. Maka terakhir termometer T ketika dirubah ke reaumur menjadi 28,32, ketika dirubah ke Fahrenheit menjadi 95,72. Oke. Oke. Ya, kita hapus saja ini. Oke. Terus kita pindah ke scroll lagi ke bawah. Tadi yang diminta adalah selisih ya. Selisih antara Fahrenheit dengan reaumurnya. Oke, kita selisihkan sekarang. Oke ya, kita selisihkan antara Fahrenheit dengan reaumurnya. Berarti yang nomor P 99,5 dikurang 30. Berarti sama dengan 69,5, benar. Ini 101,48 dikurang 30,88. Langsung aja ke bawah ya. 101,48 dikurang 30,88. Kita kurangi 0, 14,86. Berarti ini 0. Ini 7 ya. 70,6. Betul juga. Terus yang R. Yang R itu 98,24. Kita kurangi dengan 29,44. Kita kurang 8. Ini tinggal 7. Kurangi 9, 8. Ini tinggal 8, kurangi 2, 6. 68,8. Sedangkan di sini 68,9. Berarti salah. Oke. Terus yang R udah, berarti S sama T ya. Oke, ini sudah, kita masuk ke yang S sama T. Yang S sama T kita lihat, kita hitung lagi ya. Selisihnya antara S dengan Fahrenheit di S dan di selisih antara Fahrenheit dengan reaumur di termometer S. 97,7 kita kurangi dengan 29,2. Berarti ini 5, ini 8, ini 6. 68,5 juga salah. Oke, berikutnya 95,72 kita kurangi dengan 28,32. Kita kurangi 0, 4, 7, 6. Oke, ini benar. Berarti jawabannya sudah bisa kita ketahui ya. Yang salah adalah R sama S. Yang lainnya benar. Jadi R sama S. Jadi yang benar adalah untuk soal yang ini ya. Untuk soal yang ini
pernyataan P benar, Q benar, R salah, S salah, T benar. Berarti untuk nomor 9, jawabannya adalah B, B, S, S, B. Oke. Saya hapus. Masuk ke soal nomor 10. Oke, di sini berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya. Oke, dengan ada ketentuan, ada kekurangan kalau BMI-nya sekian, normal sekian, kelebihan sekian, obesitas sekian. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, tadi rumusnya untuk menentukan BMI ya, untuk menentukan BMI adalah berat dibagi tinggi kuadrat. Ya. Ya, betul ya. Berat dibagi tinggi dikuadratkan. Oke. Nah, kita cari satu-satu ya. Andi apakah berapa, Andi berapa, Budi berapa, sampai ke Edi. Oke. Ya, kita masuk ke si Andi dulu. Andi, berarti BMI Andi itu 50 per 150 kuadrat. Berarti sama dengan 50 per 15 kuadrat 22500. Biar lebih cepat silakan kalkulator aja. Kita bagi ya. 50 kita bagi dengan 22500. Maka jawabannya adalah 0,00222 dan seterusnya. Andi sudah. Sekarang Budi. Budi itu beratnya 65, tingginya 150 kuadrat. Berarti 65 dibagi 22500. 65 dibagi 22500. Maka jawabannya adalah 0,00289. Budi sudah. Kita masuk ke Cici. Cici 60 per 160 kuadrat. 60 per 16 kuadrat itu 16 itu 256 ya. 25600. Berarti kita bagi 60 dibagi 25600. Maka jawabannya adalah 0,00234. Oke. Terus Dedi 85 dengan 170 kuadrat. 85 dibagi 28900. 85 dibagi 28900. Maka menjadi 0,00294. Terakhir Edi. Edi 72 dengan berat 170. Dengan tinggi 170. Berarti 72 dibagi 28900 ya, 72 dibagi 28900. Maka jawabannya adalah 0,00249. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi ke kategorinya. Oke, satuan tinggi badan dalam meter. Ya, sedangkan kita tadi pakai senti. Cara ngerubahnya nggak usah pusing. Berarti ini kita tinggal kalikan dengan senti kuadrat dirubah ke meter kuadrat. Ya. Karena ini di bawah perperan, maka oke, kalau kita rubah berarti menjadi begini. Kita kalikan dengan 10.000. Ya. Kita kalikan dengan 10.000.
karena kita mau merubah ke meter pangkat 2. 1, 2, 3, 4. Berarti jadi 22,2. Pindah komanya 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ya. Begitupun ini berarti jadi 28,9, yang ini jadi 23,4, yang ini jadi 29,4, yang ini jadi 24,9. Ya, karena yang tadi kita pakai adalah sentimeter, sedangkan di aturan harus dalam meter. Oke, nah sekarang kita lihat ketentuannya. Oke ya, di sini ada dibilang. Oke, lewat dikit. Nah, oke, di sini Andi 22,2. Kalau berdasarkan teks, berdasarkan infografis, di sini kalau 22,2 itu adalah normal ya, atau ideal. Normal. 28,9 berarti ada di poin yang ketiga, kelebihan. Kalau 23,4 berarti normal. 29,4 berarti masih kelebihan. 24,9 itu normal, batas terakhir itu. Oke. Ya, ini hasil dari perhitungan kita. Maka setelah ini kita baru bisa mengecek pernyataan ini ya, benar atau salahnya. Oke, Andi berat badan 50 kg tergolong normal. Berarti Andi normal. Pernyataan 1 betul ya. Budi dengan sekian tergolong kelebihan. Budi betul kelebihan. Cici normal. Betul. Ya, Cici normal betul. Dedi normal, salah. Edi kelebihan, salah. Harusnya Edi normal. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3. Atau A, B, dan C. Oke, jadi nomor 10 yang benar adalah A, B, C. Ya, oke. Nomor 11. Jika Chandra ingin dengan berat badan 65 akan mendaftar sebagai tenaga satpam, harus mempunyai badan yang ideal. Ideal itu berarti dia harus normal. Ya. Ingat, normal ya. Maka tinggi badan yang disyaratkan adalah normal itu tadi catatannya adalah antara 18,5 sampai 24,9. Ya. Normal itu 18,5 sampai 24,9. Itu normal. Nah, supaya normal berarti tinggi si Chandra harus berapa? Kalau beratnya adalah 65. Nah, ini kita pakai pemisalan aja ya. Misalkan 65 ya. Kita pilih yang opsi A dan opsi E. Coba-coba gitu ya. BMI Chandra berarti 65. Kalau kita pakai yang bawah, kalau kita rubah ke meter dulu deh. Berarti 1,65 ya. Kuadrat. Gitu ya. 1,65 dikuadratkan itu berarti 4 angka ya, di belakang koma 1, 2, 3, 4. Oke. 2,7225. Maka BMI-nya untuk Chandra 65 dibagi 2,7225. Itu sama dengan 23,87. Nah, ini normal masuk nih 23,87 ya, karena dia berada di rentang 18,5 sampai 24,9 ya. Ini benar, ini pun pasti benar. Kita cari batas bawahnya ya, yang di kurang dari 18,5. 65 kalau kita pakai yang A berarti 1,51 kuadrat. Berarti 65 per 151 kuadrat ya.
2,2801. Berarti kita bagi 65 dibagi 2,2801 sama dengan 28,50. Oh, dia udah berarti kelebihan nih. Kalau dia tingginya segini, maka dia sudah masuknya bukan normal lagi, tapi sudah kelebihan. Kelebihan berat badan. Oke, ini masuk nih. Ya, di atas itu ya. Oke. 161 ini tidak masuk. Ini juga tidak. Silakan dicoba aja ya. Jadi kalau kita coba lagi berarti untuk yang opsi B ya. 153 itu dikuadratkan dulu. Sorry. 153 dikuadratkan berarti jadi kalau yang 153 ya berarti 65 per 2,3409. Ini kalau kita pakai yang opsi B. 1,53 dikuadratkan. Berarti jadi 65 dibagi 2,3409 menjadi 27,76. Sudah tidak masuk juga. 155 dikuadratkan. Oke, kalau kita pakai yang 1,5 berarti menjadi 65 per 2,4025. Berarti menjadi 65 dibagi 2,4025. 27,055 juga tidak. Ya, 161 terakhir. 65 per 1,61 kuadrat. Berarti 161 kita kalikan dengan 161 menjadi 2,5921. Ya, ketika kita bagi 65 dengan 2,5921. 2,5921 menjadi 25. Oh ya, tidak juga. Tidak juga ya. Oke, jadi sudah benar opsinya ya. Oke, nomor 11. Oke, jadi gitu, gampang ya. Tinggal kalian masukkan ke rumus berat dibagi tinggi. Tingginya harus dalam meter dikuadratkan. Oke, nomor 11 sudah. Jawabannya E. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Nomor 12 ini benar atau salah berdasarkan wacana di atas ya. Oke, tadi kita kembali ke wacana di sini. Nomor 10 ya. Nomor 10 itu tadi adalah yang benar ABC. Ya. Nomor 10 ini yang benar adalah ABC. Maksudnya adalah pernyataan A benar bahwa Andi itu normal. Pernyataan B pun benar bahwa Budi kelebihan. Pernyataan C juga benar bahwa Cici itu normal. Nah, Dedi itu bukan normal tapi kelebihan seharusnya. Sedangkan Edi bukan kelebihan tapi harusnya normal. Yang tadi ya. Semoga kalian masih ingat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Andi harus mengatur pola makan agar berat badan menjadi 70 kilo. Di sini dibilang apa? Oh, jika Andi berat badannya 73 kilo dan akan menjadi dengan syarat tinggi badan 170, ya. Bila benar atau salah pada pernyataan berikut. Oke, berarti dia BMI-nya adalah, berarti dia BMI-nya adalah 73 per 1,7 kuadrat. Berarti 73 per 2,89 ya. Oke, 73 dibagi 2,89.
adalah jawabannya 25,26. Jelas ini masuk kriteria kelebihan ya, bukan normal. Maka pilihlah benar atau salah pada oke. Oke, Andi harus mengatur pola makan agar berat badan menjadi 70 kilo. Karena berarti ini kesannya dia harus menjadi seorang yang normal. Di sini ketentuannya dia kelebihan nih di wacana ini. Oke, betul nggak kalau berat badan jadi 70? Ya sebentar, berarti ini nggak berlaku ya. Pernyataan ini nggak berlaku, kita hapus saja. Oke, kita hapus saja ini. Ya. Nah, oke. Sedangkan beratnya adalah tingginya 1,7. Berarti kan 70 dibagi 2,89 itu menjadi 24,22. Nah, ini masuk nih, benar. Karena tadi batas normal itu di 24,9. Andi harus mengatur pola makan agar berat menjadi 65. Kalau 65 apakah nanti akan jadi terlalu kurus? Kita cek ya. Kalau terlalu kurus juga tidak bagus. 2,89 juga. 65 dibagi 2,89. 22,49. Masuk ya, masih masuk. Karena tadi batasnya dari 18, turun 13 kilo, berarti dari 73 turun 13 menjadi 60. Kalau 60 benar nggak nih? Coba ya, 60 dibagi 2,89 menjadi 20, masih normal. Masih normal, ini 20,76. Ini masih normal ya. Berat badannya kalau 53 sekarang. Kalau 53, oke kita cek. 53 dibagi 2,89. Nah, ini mulai sudah tidak normal nih. Nah, 18,34. Salah ya. Jadi itu batasnya adalah di 18, coba kita cek. 18,5 ya. 18,5 baru dikatakan normal. Kalau 18,34 berarti dia kurus maksudnya. Ya. Tidak bagus. Turun 21. 73 kurangi 21 berarti menjadi 52. 52, coba kita cek ya. 1,7 kuadrat gitu ya. Maksudnya bukan 1,72 tapi 1,7 kuadrat. 52 dibagi 2,89. Oh, ini makin kurang lagi. Makin kurang menjadi 17,99. Oke, salah. Maka untuk nomor 12 jawabannya adalah benar, salah. Ya, karena dibutuhkan berat badan yang normal, gitu ya. Normal berarti jaraknya adalah 18,5 sampai 24,9. Oke, terus ini saya hapus ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 13. Kita masuk ke soal, aduh. Beda paket lagi ya. Oke deh. Oke, yuk kita teliti aja nih, gampang kok. Banyak protein yang dikonsumsi Bu Warti pada minggu 1 adalah 1.600 gram. Banyak protein yang dikonsumsi Bu Warti. Ibu Warti, mana Ibu Warti? Mana nih Ibu Warti? Oh, ini dia. Banyak yang ikan bandeng yang dikonsumsi Bu Warti sajikan pada oke, untuk mengurangi tekanan darah mengonsumsi ikan bandeng selama oke, berarti hanya ikan bandeng ya. Kita fokus ke ikan bandeng aja nih. Ikan bandeng aja nih ya, kita fokus yang dikonsumsi Bu Warti. Minggu pertama dia 8.000. Masih apa nih?
selama 1 minggu ya, dalam 1 minggu. 8.000 gram. 8.000 gram ikan bandeng. Minggu kedua 6.000 dan seterusnya. Yang ditanya benar adalah banyak protein yang dikonsumsi Ibu Wati pada minggu 1 adalah 1.600 gram. Oke, protein. Oke, jadi maksud cara membaca soal seperti ini adalah begini. Pada setiap 100 gram daging, ya, pada setiap 100 gram daging itu terdapat proteinnya 20 gram, lemaknya 1,3 gram, karbohidratnya 1,5 gram, mineralnya 1,2 gram, dan airnya 76 gram. Gitu. Maka kalau bandeng yang dimakan adalah sebanyak 8.000 gram, proteinnya berapa? Gitu kan? Kita buat perbandingan. 100 gram proteinnya 20. Sekarang kalau 8.000 proteinnya berapa? Gitu ya. Caranya ya silakan kamu mau main coret segini boleh. Ya, silakan. 2/10 atau 10 jadi 2 itu kan berarti dibagi 5 ya. 10 menjadi 2 itu dibagi 5. Maka yang ini pun 8.000 kita bagi 5. Kita bagi 5. 8.000 bagi 5 berarti menjadi 1.600 ya, 1.600. Maka dalam 1 minggu protein yang masuk ke tubuh Ibu Wati adalah 1.600 gram protein. Kita cek apakah betul 1.600 gram. Ya, berarti opsi A betul. Opsi A betul ya. Kita masuk ke opsi B. Oke, minggu kedua protein lagi ya, masih protein. Protein yang Ibu Wati konsumsi pada minggu kedua adalah 1.200. Sekarang kalau pakai 6.000. Insya Allah bisa nih. Gampang ya. Bisa nih. Gampang. Oke. Kita masuk kalau ininya 6.000 ya. Berarti tadi ya 100 itu 20. Sekarang kalau 6.000 ya sama. Berarti tinggal kita bagi 5. 6.000 bagi 5 berarti jadi 1.200. 1.200 betul. Berarti opsi B juga betul. Ya, ini pakai perbandingan senilai. Konsep pengerjaannya ya. Kita masuk ke opsi yang C. Lemak sekarang. Lemak ya, minggu 1 dan minggu 2. Oke, lemak minggu 1, minggu 2. Kita cek lemak minggu 1 dan minggu 2 ya. Oke. Nah, di sini kalau yang lemak berarti perbandingannya bukan 100 dengan 20 sekarang. Tapi perbandingannya adalah 100 gram ikan, lemaknya adalah 1,3. Kalau di minggu 1 dia mengkonsumsi 8.000 gram ikan, berarti lemaknya berapa gram gitu kan. Dan minggu kedua itu 6.000. 6.000 gram ikan, maka lemaknya berapa gram. Gak usah pusing, kita pakai perbandingan senilai. Ya, caranya seperti ini. Jadi, misalkan yang ini dulu ya, yang minggu pertama dulu ya, 8.000. 100, 1,3, 8.000, jadi berapa? Caranya kamu kali silang. Kali silang itu maksudnya gini. Ini kamu kali 1,3 kamu kalikan dengan 8.000, yang 100 kamu kalikan dengan misalkan di sini X. Ya. Kita misalkan dengan X aja. Di sini kita misalkan dengan X. Maka 8.000 kamu kalikan dengan 1,3, 100 kamu kalikan dengan X. Ya. Supaya nggak bingung, bedain. Nah, oke. Oke. Nah, seperti ini. 8.000 kali 1,3 itu sama dengan oke, ini berarti jadi 10400. Ini 100X. Tinggal kamu coret 100, 100, maka X-nya sama dengan 104 gram lemak.
Gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang 6.000. Berarti sama caranya. 100X sama dengan 6.000 dikali 1,3. 78 ya. 100X sama dengan 7800. Oke, maka coret nolnya 2, kita coret nolnya 2, maka untuk minggu kedua sebanyak 78 gram lemak. Oke, kita cek ke pernyataannya. Ya, banyak lemak pada minggu pertama 140, di sini 104, berarti opsi C salah. Ya. Opsi D, banyak lemak adalah 780 gram, sedangkan di sini adalah 78 gram, maka opsi D pun salah. Oke, kita tinggal lihat opsi E sekarang. Karbohidrat minggu keempat, karbo minggu keempat. Ya, sekarang perbandingannya berapa kalau karbo? Kita lihat perbandingan karbo itu 100 berbanding karbo ya, 1,5. Sedangkan minggu keempat yang beliau makan adalah sebanyak 7.200. Berarti kalau 7.200 berapa gitu ya? Ini 1,5. Oke. Silakan. Ini kita kali silang boleh. Jadi jawabannya 100X sama dengan 7.200 kamu kalikan dengan 1,5. 72 kamu kalikan dengan 1,5 menjadi 1080. 72 ya. Ya. Nah, berarti jadi segini. 10.800. Ini 100X, berarti kalau kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2, maka di minggu keempat asupan karbohidrat dari bandeng yang Bu Wati makan adalah sebanyak 108 gram. Kita cek opsi E, 108 gram, betul ya? Maka yang benar adalah A, B, dan E. Oke, mungkin itu saja dulu cukup ya sampai nomor 13. Sisanya nanti bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga kalian tidak puas dan masih mau melanjutkan mencari tahu jawaban dari soal tersebut ya. Silakan nanti untuk sisanya kita bisa diskusi lanjut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada soal yang atau kalimat yang tidak jelas atau kecepatan ya. See you next meeting. Bye bye. Assalamualaikum.